Komunikasi dapat dipandang sebagai suatu proses pribadi yang meliputi pengalihan informasi dan input perilaku. Komunikasi adalah suatu yang orang kerjakan tanpa adanya tindakan tak ada komunikasi. Komunikasi sangat erat kaitannya dengan hubungan antara pribadi. Ia dapat menjadi sangat rumit atau sederhana, sangat formal atau sangat informal, tergantung pada sifat pesan yang disampaikan dan pada hubungan antara pengiriman dan penerima. Di dalam kehidupan perkantoran, komunikasi ini menjadi sebuah kebutuhan. Banyak aturan yang harus dilengkapi penjelasan, dimaksud agar kesalahpahaman interpretasi dapat dihindarkan. Apabila salah seorang pegawai kantor merasa belum jelas dengan informasi yang diterimanya, maka lebih baik meminta penjelasan. Hal ini disebabkan komunikasi yang tidak efektif di kantor bisa jadi mengakibatkan dampak negatif dan kerugian yang serius. Komunikasi efektif di perkantoran akan sangat membantu peningkatan kinerja dan ketetapan dalam penyelesaian suatu urusan. Jadi, komunikasi kepegawaian merupakan interaksi atau komunikasi yang terjadi antara bawahan, atasan, dan anggota-anggota lainnya dalam suatu perusahaan. Wawancara didefinisikan sebagai pertemuan tatap muka antara pribadi, meskipun mengungkapkan karakteristik fisik sesemua situasi. Wawancara, definisi ini tidak memberi indikasi mengenai sebab mengapa wawancara diadakan. Berikut ini adalah beberapa di antaranya. Yang pertama, memilih seseorang untuk tugas tertentu. Yang kedua, memantau kinerja. Yang ketiga, tukar-menukar informasi. Yang keempat, memberi informasi. Dan yang kelima, menasehati. Yang terakhir, mengkonseling. Agar wawancara lebih efektif, pelamar harus berlatih membuat resume dan surat kerja, serta mempersiapkan diri agar bisa memberi kesan baik saat wawancara. Perlu diperhatikan beberapa aspek, yaitu: yang pertama, penampilan secara fisik. Yang kedua, gerak-gerik dan sopan santun. Yang ketiga, rasa percaya diri. Yang keempat, inisiatif. Yang kelima, kebijaksanaan. Dan yang terakhir, tanggap dan kerjasama. Penilaian terhadap aspek-aspek tersebut akan membantu pewawancara untuk memprediksi keberhasilan pelamar menduduki posisi tertentu di dalam perusahaan. Wawancara baku terdiri dari seperangkat pertanyaan yang dipegang teguh pewawancara dan tidak boleh menyimpang dari pertanyaan-pertanyaan itu. Yang kedua, pewawancara mengemukakan pertanyaan persis seperti yang tertulis, bahkan ia tidak boleh mengubah urutan pertanyaan. Mempunyai suatu kelebihan yang khas, jawaban seragam yang dapat ditangani sejumlah pewawancara di responden. Seseorang yang tidak berpengalaman pun bisa melakukan wawancara yang cukup berhasil. Wawancara tidak baku memungkinkan pewawancara dan juga responden memperoleh keleluasaan. Pewawancara boleh menyimpang dari pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan. Pewawancara boleh menambah suatu pertanyaan yang telah dilakukan itu dengan pertanyaan sendiri untuk memperoleh jawaban yang lebih lengkap atau layak. Pewawancara boleh membatalkan suatu pertanyaan yang tampak tidak sesuai atau yang dapat membuat responden defensif. Bila tiba-tiba menemukan bahan pembicaraan menarik yang belum diantisipasi, pewawancara bebas membicarakan bahan tersebut sejauh yang diinginkan. Memberikan keleluasan kepada pewawancara untuk memperoleh informasi yang diharapkan. Bentuk-bentuk pertanyaan wawancara. Pertanyaan terbuka, yaitu pertanyaan yang mengharapkan opini dari orang yang diwawancarai. Orang yang diwawancarai memiliki kebebasan untuk berpendapat. Pertanyaan tertutup, yaitu pertanyaan yang mengharapkan jawaban singkat atau sangat singkat. Pewawancara membatasi jawaban yang diberikan. Pertanyaan terarah, yaitu pertanyaan yang mengarahkan jawaban pada suatu arah tertentu dan jawabannya sudah sama-sama diketahui oleh
pewawancara dan orang yang diwawancarai, hanya untuk verifikasi informasi faktual saja. Pertanyaan netral pewawancara tidak berusaha mengarahkan respon orang yang diwawancarai. Pertanyaan diungkapkan sedemikian rupa sehingga tidak memperlihatkan indikasi jawaban yang diinginkan pelamar. Pertanyaan reflektif. Pertanyaan yang diajukan berdasarkan refleksi jawaban orang yang diwawancarai. Maksudnya untuk mengembangkan jawaban. Pertanyaan hipotesis yang mengetahui kecepatan reaksi dan daya pikir orang yang diwawancarai dalam kaitannya dengan suatu masalah. Pengelompokan pertanyaan wawancara ke dalam beberapa bagian. Wawancara pembuka. Pewawancara akan mengajukan pertanyaan singkat dan sederhana guna untuk menciptakan suatu suasana wawancara yang akrab dan menyenangkan, tidak kaku. Fakta mengenai perusahaan. Pewawancara akan memberikan informasi singkat mengenai perusahaan serta pekerjaan dan tanggung jawab yang akan diberikan kepada pelamar. Pelamar diperkenankan bertanya hal yang mungkin belum sempat dijelaskan pada akhir wawancara. Latar belakang keluarga dan lingkungan biasanya ditunjukkan kepada pelamar baru yang belum memiliki pengalaman kerja. Tujuan seorang pewawancara mengetahui latar belakang keluarga pelamar ialah untuk mengetahui dan menentukan apakah pelamar bisa bekerja dengan baik sehubungan dengan lingkungan keluarganya. Latar belakang pendidikan dan pelatihan. Pada pelamar yang sudah memiliki banyak pengalaman kerja, latar belakang pendidikan tidak banyak ditanyakan bagian atau jabatan yang dilamar. Hal ini akan memberikan informasi bagi pewawancara tentang seberapa jauh pengetahuan dan penguasaan pelamar tentang bidangnya atau jabatan yang akan dilamar dan menilai kesiapan pelamar atas ketanggung-jawaban yang akan diemban. Penggalan pekerjaan, pengalaman pekerjaan di perusahaan lain. Kepada pelamar yang belum berpengalaman atau mungkin hanya pernah bekerja sambilan saat liburan, akan ditanyakan alasan mengapa menganggur. Pelamar yang mempunyai pengalaman kerja akan mendapat pertanyaan tentang pekerjaan sebelumnya, mengapa pindah kerja dari satu tempat ke tempat lainnya, dan sebagainya. Perencanaan dilakukan sebelum wawancara dilaksanakan, namun ini penting untuk dilakukan karena dapat menentukan keberhasilan wawancara. Menetapkan tujuan, mempelajari hal-hal mengenai pelamar dan subjek pekerjaan yang ditawarkan dan menjelaskan tujuan saat wawancara kepada pelamar. Menciptakan hubungan. Pewawancara harus menciptakan hubungan dengan pelamar agar tidak terjadi ketegangan tahap tanya-jawab. Hal ini seperti sudah dijelaskan sebelumnya mengenai pertanyaan yang diajukan pewawancara. Tahap meringkas. Informasi yang relevan akan mengumpulkan informasi yang jelas, sedangkan informasi yang tidak relevan merupakan kebalikannya. Untuk itu, hasil wawancara perlu diringkas pada saat akhir. Tahap evaluasi dilakukan saat ini wawancara berakhir. Semua informasi dirangkum tanpa ditambah atau dikurangi. Setelah wawancara perlu dibuat laporan tertulis mengenai hal-hal yang berhubungan dengan wawancara. Pada akhir laporan tersebut diberikan kesimpulan yang memberikan gambaran mengenai penilaian secara keseluruhan.